Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai. Inilah daftar lawan berat, menanti PSM Makassar di Liga 1, seusai mentas di ASEAN Club Championship. Dalam daftar lawan berat, yang menanti PSM Makassar di Liga 1, terlihat ada tim bertabur bintang Dewa United, hingga Persib Bandung. Selain Dewa United dan Persib Bandung, ada juga Arema FC, hingga PSIS Semarang, yang siap bikin repot PSM Makassar di Liga 1. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares merespons santai, daftar lawan berat, yang sudah menanti PSM di Liga 1 tersebut. Seusai menyelesaikan pekan ke-19, Liga 1, kontra PSBS Biak, PSM Makassar, akan mentas lebih dulu di ajang ASEAN Club Championship. Skuad PSM Makassar akan lawan Terengganu di ajang ASEAN Club Championship pada Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025 besok. Laga Terengganu versus PSM Makassar di ASEAN Club Championship akan dihelat di Malaysia, kandang Terengganu. Usai duel Terengganu di ASEAN Club Championship, PSM Makassar akan pulang ke tanah air melawan sejumlah lawan berat. Sebut saja Dewa United, Persib Bandung, ada juga Arema FC, hingga PSIS Semarang, yang siap bikin repot pasukan Bernardo Tavares. Namun ternyata, Bernardo Tavares merespons santai, soal lawan-lawan berat, yang sudah menanti PSM Makassar di Liga 1. Hal itu disampaikan Bernardo Tavares, usai duel PSBS Biak di Liga 1. Saat ini, PSM Makassar huni posisi 6, klasemen sementara Liga 1. Tercatat, PSM raih 31 poin, dalam 19 laga, yang telah dimainkan oleh Juku Eja di Liga 1. Melansir Tribun Timur, pada Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, tak mempermasalahkan 4 laga awal PSM di Liga 1, yang menunggu usai mentas di ajang ASEAN Club Championship, kontra Terengganu Malaysia. Dia berkelakar, PSM Makassar, sudah jalani laga awal selama 2 musim. Tim Juku Eja, memang saat ini tak berhome base di Makassar. Pada musim 2022-2023, mereka berkandang di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Berjarak 150 km dari kota Makassar. Pasca Stadion Gelora B.J. Habibie direvitalisasi, pada akhir tahun 2023. Yuran Fernandes CS, harus menjadi musafir di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sudah 2 musim kita main awai, kata Bernardo Tavares, saat konferensi pers, pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Juru taktik asal Portugal ini menyebut, banyak pihak, menginginkan PSM Makassar kembali meraih gelar juara. Namun, ia meminta seluruh pihak realistis. Bernardo Tavares menjelaskan, timnya banyak melakukan perjalanan paling banyak, dibanding tim di Liga 1. Ditambah lagi, banyak kehilangan pemain kunci di setiap musimnya. Sementara, para pesaingnya, mempunyai budget besar dari PSM Makassar, tak kehilangan pemain kunci. Supporter mengharapkan kita melakukan banyak hal, tapi tim ini butuh kepercayaan diri dari mereka, supporter, jelas Bernardo Tavares. Dia menyebut, supporter bagus adalah, yang memberikan dukungan, kepercayaan kepada pemain, di masa-masa bagus, maupun sulit. Tidak hanya memberikan kepercayaan diri, pada saat masa-masa bagus. Tim kita butuh dukungan, kepercayaan diri dari supporter, ucap Bernardo Tavares. Sementara, kabar baik datang dari fullback PSM Makassar. Victor Luis, masuk susunan pemain terbaik, berkat penampilan ciamiknya, pada pekan ke-18, Liga 1 2024/2025. Fullback PSM Makassar itu, bersanding dengan 3 pemain lainnya, yakni Gustavo Franca, Persib Bandung Kleberson, PSS Sleman, dan Dominikus Dion, PSS Sleman. Victor Luis, berhasil membawa PSM Makassar meraih kemenangan, pada pekan ke-18, Liga 1, 2024/2025 atas Persis Solo, dengan skor 0-1. Bek asal Brasil itu, menyumbang 1 assist, untuk gol Balotelli. Di lini belakang, Victor Luis bersanding dengan duo bek PSS Sleman, Kleberson dan Dominikus Dion. Serta pemain Persib Bandung, Gustavo Franca, dengan formasi 4-1-4-1. Kemudian di lini tengah, ada 5 pemain, yang ditempati Wehman, Madura United Doni Tri Pamungkas,
Persija Jakarta Tirone, Persib Bandung Eber Besa, Persita Tangerang, dan Egy Maulana Fikri, Dewa United. Sementara di lini depan, ada satu goal getter, yang ditempati oleh striker Semen Padang, Bruno Gomez. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.